Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Topik kali ini yaitu tradisi menyambut Ramadan. Perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Targetnya, sasarannya ibadah puasa itu dilaksanakan untuk mencapai derajat takwa. Takwa itu merupakan level tertinggi dalam keimanan. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah wujud kemuliaan. Allah tidak menilai kemuliaan manusia berdasarkan harta, jabatan, rupa, dan segala-galanya. Tapi Allah melihat kemuliaan manusia itu berdasarkan ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu manusia itu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Begitu tingginya nilai takwa itu. Dan itu bisa diraih salah satunya dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Kelebihan lain daripada takwa itu, selain dia merupakan kemuliaan, orang bertakwa itu dia akan diberikan solusi dari seluruh persoalan hidup yang dialami. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dicarikan solusi. Ya, akan dicarikan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya. Sehingga beruntunglah orang-orang yang bisa meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dengan kelebihan yang akan kita raih, yaitu takwa. Selain itu, takwa juga merupakan pintu keberkahan pada sebuah bangsa. Bangsa ini akan berkah, akan aman, akan makmur, akan sejahtera kalau seluruhnya manusia yang berada di sebuah daerah, sebuah negara, sebuah bangsa itu beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, di surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Berkah itu akan turun berupa hujan di atas yang hujan itu mendatangkan keselamatan, memberikan rezeki, jadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan.
Akan juga didatangkan berkat itu dari bumi, dari langit, dan seluruh sektor kehidupan yang dilakukan oleh manusia yang beriman dan bertakwa, umat yang beriman dan bertakwa itu akan mendatangkan keberkahan, bukan mendatangkan bencana, bukan mendatangkan musibah, dan bukan mendatangkan laknat Allah kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tapi ketika penduduk itu melaknati Allah, memurkai Allah, maka akan menjadikan kehidupannya adalah penuh dengan penderitaan, musibah, laknat, murka dari Allah SWT. Maka aspek takwa ini tidak hanya diraih oleh pribadi saja seharusnya, tapi juga semua manusia yang beriman harus meraih derajat takwa ini. Sejak dari pribadi, keluarga, lingkungan kita, masyarakat, sampai berbangsa dan bernegara, harus bersama-sama kita raih takwa ini agar kehidupan kita aman, sejahtera, makmur dalam sebuah komunitas, bangsa, dan negara. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, beruntung kita berada di bulan Ramadan ini, itu masih diberikan Allah peluang kita untuk mengejar kebaikan, melaksanakan ibadah. Ada beberapa tradisi masyarakat kita ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang namanya tradisi tentu tidak berdasarkan Al-Quran dan juga tidak dari hadis atau sunnah Rasulullah. Maka sebaiknya tradisi itu kita singkirkan. Karena banyak sekali tradisi-tradisi itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Satu di antaranya, yaitu membawa hidangan ke kuburan. Jadi ketika datang Ramadan, masyarakat kita sudah biasa membawa hidangan ke kuburan untuk berdoa bersama. Kita jangan lihat doanya, doa itu baik, tapi melaksanakan doa dalam kuburan, di kuburan bersama-sama makan dan minum, ini sebuah tradisi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga halnya ketika mendoa itu ke muslimat di kuburan itu, mereka bukan mendoakan orang yang meninggal supaya mendapat keselamatan, lepas dari azab, tapi mereka mengharapkan berkah, mengharapkan karomah dari kuburan yang mereka kunjungi itu. Dilaksanakan ziarah, mendoa di dalamnya, dan makan-makan. Ini tradisi yang masih ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita tidak melaksanakan ini, karena ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibadah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tradisi kedua yaitu datang kepada tokoh-tokoh tertentu, apakah itu pejabat, apakah itu ulama. Mereka datangi tokoh-tokoh tertentu itu, minta didoakan, minta diberikan satu wejangan, minta diberikan satu restu agar selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Dan menjadikan tujuan itu mendatangi para tokoh-tokoh tadi, apakah tokoh agama, tokoh adat, tokoh apa saja yang dianggap bisa melindunginya, bisa memberikan berkah dalam hidupnya, bisa memberikan kepada dia motivasi, dan bahkan bisa menyelamatkannya dalam bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah. Maka aktivitas ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi menziarahi para tokoh, bersilaturahim, ini merupakan hal yang terbaik. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ziarah baik, tapi menjadikan itu topik pertama ketika Ramadan datang, ini bukan sebuah keharusan. Ketiga, yaitu yang sudah biasa di masyarakat kita, itu keramas, mandi balimau bagi masyarakat Minang. Mandi pada satu aspek baik, tapi menjadikan mandi itu suatu keharusan ketika Ramadan datang, apalagi datang ke lubuk-lubuk, datang ke pantai, campur aduk laki-laki dan wanita mandi di situ,
ini sebuah kemungkaran. Bahkan ulama di Sumatera Barat, majelis ulama di Sumatera Barat memutuskan aktivitas ini adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena campur aduk laki-laki dan wanita mandi bersama, dan tidak sebuah keharusan kita menyambut Ramadan dengan mandi balimau atau keramas, apalagi dengan berbagai kembang yang harus didatangkan dari sekian tempat. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah Ramadan ini dapat kita temui, maka hal yang terbaik adalah bersyukur. Nah, bisa hadir Ramadan ini berarti Allah memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan ibadah, untuk bertaubat, untuk berzikir, untuk memperbaiki diri, untuk juga menambah amal-amal. Karena Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain, maka Ramadan merupakan bulan yang istimewa, yang sangat ditunggu-tunggu bagi umat Islam. Walaupun sebenarnya kita beribadah tidak harus di bulan Ramadan saja. Ini sebuah kesalahan bagi orang beriman, yaitu dia beribadah hanya ramai di bulan Ramadan, tapi sepi ketika di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kita sambut bulan Ramadan ini, kita amalkan ajaran Rasul, kita laksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini, dan kita tinggalkan segala tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang taat di bulan ini, orang yang tunduk di bulan ini, orang yang tawaduk di bulan ini, mampu kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai derajat takwa. Takwa ini merupakan tingkat yang paling tinggi pada level keimanan seorang muslim. Ini juga merupakan target puasa di bulan Ramadan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.